Pernah nggak sih kepikiran gimana persisnya kecerdasan buatan atau AI itu bekerja di balik layar? Di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal bongkar habis misteri itu. Nggak ada hal gaib atau fiksi ilmiah di sini ya. Semuanya itu murni logika, struktur, dan matematika. Tujuan kita sekarang adalah memahami langkah demi langkah gimana sebenarnya sebuah pikiran mesin itu diciptakan dari nol. Oke, mari kita selami bareng-barang lewat satu pertanyaan yang paling mendasar. Gimana caranya mesin itu benar-benar bisa belajar tanpa harus kita program aturan-aturannya secara eksplisit? Kalau dulu kan, kita harus ngasih tahu komputer setiap langkah kecil yang harus dilakuin. Tapi sekarang, mereka seolah-olah bisa ngerti sendiri. Nah, gimana transisi luar biasa ini bisa terjadi? Itulah perjalanan seru yang bakal kita telusuri sekarang. Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari konsep dasar machine learning, terus lanjut ke 3 metode pembelajaran mesin, masuk ke alur kerja machine learning, ngebedah pre-processing dan modeling, dan terakhir ditutup dengan metrik evaluasi, terstruktur dan pastinya langsung ke intinya. Kita masuk ke bagian pertama, konsep dasar machine learning. Yuk kita pahami fondasi utama dari kecerdasan buatan ini. Dunia machine learning itu pada dasarnya kebagi jadi 3 cabang atau gaya belajar utama. Ada supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Coba bayangin, ini tuh kayak 3 jenis otak yang beda-beda, di mana masing-masing otak punya cara uniknya sendiri buat memproses informasi di sekitarnya. Kita bakal bedah ketiganya satu persatu nih. Lanjut ke bagian 2, 3 metode pembelajaran mesin. Gimana sih cara mesin-mesin ini menyerap informasi? Yang pertama, supervised learning. Secara harfiah, ini tuh proses belajar di mana kita udah punya sekumpulan data yang lengkap banget dengan label atau panduannya. Ibaratnya gini, coba bayangin seorang murid yang lagi belajar buat ujian, tapi dia pakai buku yang udah ada kunci jawabannya di halaman belakang. Nah, mesin di sini dapat panduan yang super jelas dari kita soal apa inputnya dan harus kayak gimana outputnya. Algoritmanya terus dilatih terus-terusan buat nyocokin pola-pola itu. Nah, yang bikin tambah menarik, supervised learning ini kebagi lagi jadi 2 tugas utama, regresi dan klasifikasi. Bedanya tuh lumayan tegas. Kalau regresi, kita nyuruh komputer buat memprediksi suatu data ke dalam nilai angka yang spesifik, kayak nebak harga rumah atau prediksi suhu udara besok. Sedangkan kalau klasifikasi, kita nyuruh komputer buat nebak data itu masuk ke kelas atau kategori mana. Contoh paling gampang, nentuin apakah sebuah email ini masuk kategori spam atau bukan spam. Masuk akal banget kan? Terus yang kedua, kita punya unsupervised learning. Kalau tadi ibarat murid yang dikasih kunci jawaban, di sini datanya benar-benar nggak punya label sama sekali. Terus gimana dong komputernya bisa belajar? Jawabannya, dia nyari kemiripan. Bayangin Anda disuruh ngerapin lemari besar yang berantakan parah tanpa dikasih tahu isinya tuh apa aja. Secara insting Anda pasti bakal ngumpulin celana sama celana atau misahin baju warna terang sama yang warna gelap kan? Nah, persis gitu cara komputer bekerja di tahap ini. Dia ngelompokin data murni berdasarkan karakteristiknya sendiri. Padahal di awal kita sama sekali nggak tahu karakteristik apa yang bakal dia temuin. Dan cabang utama yang ketiga itu reinforcement learning. Ini unik banget karena beda sama supervised learning yang butuh disuapin banyak banget data latih. Reinforcement learning ini belajar langsung lewat interaksi sama lingkungannya. Analogi paling pas tuh kayak waktu kita belajar naik sepeda waktu kecil. Kita kan nggak mungkin belajar cuma dari baca buku ribuan halaman soal teori gravitasi dan keseimbangan kan. Kita langsung naik, kalau jatuh, nah itu hukumannya. Terus kita perbaiki posisi, pas berhasil ngayuh, itu hadiahnya. Mesin benar-benar belajar lewat proses trial and error secara langsung. Oke, sekarang mesinnya udah tahu cara belajar pakai 3 metode tadi. Pertanyaannya, gimana proses aslinya waktu kita masukin informasi itu ke dalam sistem? Kita masuk ke bagian 3, alur kerja machine learning. Mari kita lihat perjalanan data dari awal banget sampai akhir. Ini dia siklus hidup sebuah data mentah. Kita selalu mulai dari data retrieval, alias proses ngambil datasetnya. Habis itu, datanya wajib ngelewatin proses pre-processing, baru deh masuk ke tahap modeling, dinilai kualitasnya lewat evaluasi, dan puncaknya deployment atau diterapin langsung di dunia nyata. Kalau Anda mau bikin sistem AI, kelima langkah ini mutlak banget. Nggak boleh ada satupun yang dilewatin. Lanjut ke bagian 4, pre-processing dan modeling. Ini fase krusial buat nyiapin dan melatih mesinnya. Langkah pertama di fase ini adalah pre-processing. Kenapa ini sepenting itu? Karena gini, di dunia nyata, data mentah itu jarang banget ada yang mulus dan sempurna. Kadang ada data yang bolong, kadang ada yang salah ketik. Nah, pre-processing ini adalah proses buat ngubah dan nyiapin data mentah tadi supaya benar-benar representatif dan siap dimakan sama algoritma komputer. Tanpa tahap ini, komputer cuma bakal memproses sampah,
Dan otomatis hasil akhirnya pasti bakalan sampah juga. Biar lebih kebayang contoh konkretnya tuh gini. Waktu pre-processing, kita bakal ngebersihin missing value atau sel-sel yang kosong di dalam sebuah tabel. Kita juga bersihin noise atau gangguan-gangguan aneh yang ada di data tabular atau bahkan ngebersihin noise di data gambar biar visualnya jauh lebih tajam. Langkah-langkah bebersih inilah yang bikin komputer nantinya bisa benar-benar fokus nyari pola yang sebenarnya. Nah, begitu datanya udah bersih kinclong, kita baru masuk ke tahap modeling. Di titik inilah si komputer secara resmi mulai belajar dari data latih tadi. Tentunya pakai algoritma tertentu buat ngasilin prediksi atau output yang kita butuhin. Satu hal yang harus banget diingat, model algoritma yang kita pilih itu bakal beda jauh banget tergantung sama masalah apa yang lagi coba kita pecahin. Nggak ada ceritanya satu algoritma ajaib yang bisa nyelesain semua masalah sekaligus. Oke, mesin udah dilatih nih, tapi dari mana kita tahu mesin ini beneran pintar? Atau jangan-jangan algoritmanya malah gagal total? Bagian 5. Mengukur kinerja lewat metrik evaluasi. Waktunya ngelihat rapor akhir sang mesin. Evaluasi itu pada dasarnya proses kita nge-review ulang performa komputer dari hasil modeling tadi. Kita nggak bisa dong cuma tebak-tebakan dan ngerasa hasilnya udah bagus. Kita butuh ukuran yang spesifik dan pasti. Nah, itulah yang namanya metrik. Dan sama kayak model yang beda-beda buat tiap kasus, metrik yang kita pakai buat nilai mereka juga harus disesuaikan sama kebutuhannya. Logikanya gampang. Anda kan nggak mungkin pakai penggaris buat nimbang berat badan. Betul nggak? Sebagai contekan singkat, setiap jenis model ternyata punya metriknya masing-masing loh. Buat model regresi, kita bisa nilai performanya pakai ukuran kayak MSPE, MSAE, R-squared, atau Adjusted R-squared. Terus kalau modelnya klasifikasi, kita bakal memperhatiin indikator semacam precision, recall, kurva ROC, AUC, akurasi, sampai log loss. Beda lagi kalau kita masuk ke ranah unsupervised. Di sini kita pakai yang namanya RAND index atau mutual information. Dan buat kasus-kasus spesifik, kayak pemrosesan bahasa alami atau NLP, ada metrik kayak CV error, metode pencarian nilai K, sampai blue score. Intinya, setiap model dinilai pakai standar yang objektif, sesuai fungsinya. Nah, kita udah ngebahas panjang lebar, mulai dari metode belajar, alur kerja, sampai cara evaluasi dari sebuah pikiran mesin. Tapi sebelum kita selesai, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran ini. Di era digital sekarang, setiap kali Anda mengklik sesuatu, video yang Anda tonton, teks yang Anda kirim, itu semua adalah data. Dan sadar nggak sadar, data Anda itu lagi dipakai buat melatih berbagai macam model AI di luar sana, detik ini juga. Berbekal apa yang baru aja kita pelajari di paparan ini, kira-kira jenis model apa sih yang lagi Anda kasih makan sekarang? Supervised, unsupervised, atau reinforcement? Coba renungin itu pas Anda lagi asik scrolling internet hari ini. Terima kasih banyak udah gabung di eksplorasi pengetahuan kita kali ini, dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.